Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Minggu 29 Agustus 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karisiden Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Atik Zuliati. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Dinas Sosial P3AB Kabupaten Pati menyebut ada 434 anak yang jadi yatim piatu akibat COVID-19. Dari angka tersebut, 14 anak berstatus yatim piatu, sementara sisanya berstatus yatim dan piatu. Dinsos P3AB Kabupaten Pati menyebut ada 434 anak yang jadi yatim piatu akibat COVID-19. Dari angka tersebut, 14 anak berstatus yatim piatu, sementara sisanya berstatus yatim dan piatu. Menurut catatan Kabid PPPA Dinsos Kabupaten Pati, Eti Trihartanti, data didapat dari Puskesmas Kabupaten Pati dan saat ini data tersebut sedang diverifikasi oleh Dinsos P3AB di lini desa. Etik menjelaskan pendataan ini merupakan tindak lanjut surat Kemensos yang menginstruksikan pendataan anak yang menjadi yatim piatu setelah orang tuanya meninggal karena COVID-19. Setelah didata, anak-anak tersebut akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Adapun jenis bantuan dan kapan akan disalurkan, Eti belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Pati juga akan melakukan pendampingan dan memastikan sang anak mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak. Karena data berdasarkan Puskesmas Kecamatan, Eti meminta kepada warga Pati yang merasa di lingkungannya terdapat anak yatim akibat COVID-19 dan belum terdata, bisa mendaftarkan melalui kantor Dinsos P3AB Pati, Jalan Ki Juru Mertani, Cengkok Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, agar bisa di-cover bantuan pemerintah. Terjadi kecelakaan lalu lintas atau laka lantas antara mobil pick-up dan truk gandeng di Jalan Pantura Pati, tepatnya di Jalan Pati Juwana, Desa Gading Rejo. Kejadian ini membuat mobil pick-up remuk dan sopir dilarikan ke rumah sakit. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick-up dan truk gandeng di Jalan Pantura Pati, tepatnya di Jalan Pati Juwana, Desa Gading Rejo. Kejadian ini membuat mobil pick-up remuk dan sopir dilarikan ke rumah sakit. Herianto, warga Rembang yang berdomisili di sekitar kejadian, mengungkapkan kecelakaan terjadi pada Senin 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14 WIB. Ketika itu ia tidak melihat kejadian secara langsung, namun melihat mobil pick-up sudah menghadap ke timur, begitu juga dengan truk gandeng. Diduga awalnya mobil pick-up dari arah timur menuju Pati. Sopir mobil pick-up ingin mencoba menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi, namun ternyata ada truk gandeng dan menabrak sela-sela kontainer. Heri mengungkapkan kejadian ini membuat sopir luka parah di bagian wajah dan kaki lantaran tergencet kendaraan. Ia pun meminta pertolongan anggota TNI yang kebetulan tengah lewat dan meminta anggota tersebut untuk menghubungi kepolisian terdekat. Ini kawan, kecelakaan laka lantas ini, orangnya terjepit di Jalan Raya Pati Juwana kilometer 5. Ini terjepit nih lor ini. Ya, kecelakaan laka lantas. Ini plat nomornya, orangnya masih terjepit satu, yang satu sudah bisa dikeluarkan. Target pendapatan total daerah Kabupaten Pati tahun 2021 turun senilai 55 miliar rupiah. Penurunan ini akibat rasionalisasi APBN untuk penanganan pandemi COVID-19. Target pendapatan total daerah Kabupaten Pati tahun 2021 turun hingga 55 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan dari rasionalisasi APBN untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, Prapto Suseno. Penurunan pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor, di antaranya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi, juga pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana BOS. Prapto menambahkan dalam agenda perubahan APBD beberapa waktu lalu, Pemkab Pati juga telah melakukan beberapa rasionalisasi pendapatan dari 11 sektor pajak. Rasionalisasi anggaran ini diwujudkan dengan menurunkan target pendapatan pajak di 5 sektor pajak ini, yakni pajak resto, hotel, reklame, hiburan, dan pajak penerangan jalan. Diketahui sektor-sektor tersebut mengalami penurunan omset akibat masa PPKM. Sementara 6 sektor pendapatan pajak dinaikkan targetnya. Di antaranya pajak minerba, parkir, burung walet,
PBB, dan PPHTB. Di antaranya pajak minerba, parkir, burung walet, PBB, dan PPHTB. Berita selanjutnya pemirsa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak selesai menggelar Lomba Kampung Juara 2021. Kampung Pesona Pujatim Batur Sari Meranggen terpilih sebagai juara 1. Dinperkim Demak selesai menggelar Lomba Kampung Juara 2021. Kampung Pesona Pujatim Batur Sari Meranggen terpilih sebagai juara 1. Sugiharto berharap cara ini tidak berhenti sampai di sini saja, bahkan berkembang dan meluas ke kampung-kampung yang lainnya. Ia meyakini kampung juara semakin lebih bagus dan akan menjadi budaya di Kabupaten Demak, sehingga menginspirasi masyarakat luas dan menciptakan kampung juara baru. Kemudian ia menyampaikan kepada semuanya bahwa untuk 6 kampung terbaik Lomba Kampung Juara 2021, pemerintah daerah menyediakan anggaran hadiah sebesar 800 juta rupiah. Sementara itu, juara pertama mendapatkan 200 juta rupiah, juara kedua sebesar 170 juta rupiah, juara ketiga sebesar 130 juta, dan harapan 1 hingga 3 mendapatkan hadiah senilai 100 juta rupiah. Di sisi lain, Bupati Demak Esti Anah yang hadir pada pengumuman Lomba Kampung Juara 2021 berpesan, kepada semua yang hadir menjadikan ini sebagai pembangkit semangat untuk menjadikan kampung yang lebih baik. 5 orang dari Bengkulu terpaksa gigit jari ketika mengunjungi Lorong Indah di Kabupaten Pati. Keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual terpaksa tertunda lantaran tempat lokasi tersebut telah ditutup. 5 orang dari Bengkulu terpaksa gigit jari ketika mengunjungi Lorong Indah di Pati. Keinginan menyalurkan hasrat seksual terpaksa tertunda lantaran tempat lokalisasi itu sudah ditutup. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, Sugiono mengungkapkan kejadian itu terjadi pada Selasa 24 Agustus 2021 malam. Waktu itu, kelima warga Bengkulu sedang berlayar ke Papua. Lantaran ingin mengisi kebutuhan kapal, mereka singgah di Juwana dan berniat melanjutkan perjalanan pada Rabu 25 Agustus 2021. Saat berlabuh di Juwana, inilah mereka berniat menyalurkan hasrat seksualnya. Namun keinginan bertemu puluhan pekerja seks komersial tak terpenuhi. Mereka malah mendapati beberapa personil polisi, TNI dan Satpol PP Kabupaten Pati yang tergabung dalam tim gabungan penutupan tempat prostitusi. Pihak tim gabungan penutupan tempat prostitusi pun menanyakan maksud dan tujuan kelima orang ini ke LI. Setelah itu, tim gabungan memberikan pengertian kepada mereka bahwa LI sudah ditutup sejak Kamis 19 Agustus 2021 lalu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, selain Lorong Indah, beberapa tempat prostitusi di Kabupaten Pati juga ditutup oleh tim gabungan pada Kamis 19 Agustus 2021 pekan lalu. Beberapa tempat prostitusi itu diantaranya Gemblok City, Wagenan Batur Sari, dan Kampung Baru. Beberapa personel TNI, Polri, serta personel Satpol PP Kabupaten Pati menjaga dan mendirikan posko untuk memantau serta menanggulangi kembalinya para PSK di berbagai tempat tersebut. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate Karisiden Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Atik Zuliati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.